Di dunia kripto Indonesia, ada satu nama yang lagi heboh banget. Timothy Ronald. Dikenal sebagai triliuner termuda, jadi idola banyak anak muda. Tapi, di balik citra suksesnya yang gemerlap, katanya tersembunyi sebuah kontroversi yang luar biasa besar. Nah, dia ini terkenal banget sama omongannya yang ya blak-blakan dan seringkali memancing perdebatan. Salah satunya ya kayak gini, yang langsung bikin publik terbelah jadi dua kubu. Jadi, citra yang dia bangun itu, dia ini jenius muda, super kaya, dan yang paling penting mau bagi-bagi rahasianya. Tapi ya, ada tapinya dong, tentu saja nggak gratis. Ini dia pertanyaan intinya yang lagi panas-panasnya dibicarakan. Apa dia beneran seorang guru finansial yang jenius? Atau ada udang di balik batu? Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Oke, jadi siapa sih Timothy Ronald ini? Buat yang mungkin belum terlalu kenal, dia lahir tahun 2000, katanya dari keluarga yang sederhana, dan dari kecil emang udah terobsesi banget sama yang namanya kesuksesan finansial. Dia jadi semacam bukti hidup kalau siapapun bisa jadi kaya raya dari nol. Dan perjalanannya, wih cepet banget. Coba bayangin, umur 15 dia mulai jualan pomade, tapi gagal. Terus 2017 dia nemu celah, sukses jualan sedotan stainless steel pakai Facebook Ads. Di umur 19 tahun, dia udah pegang miliaran pertamanya. Lompat ke 2022, dia bikin ternak uang sama Akademi Kripto, sampai puncaknya Januari 2025, kekayaannya diklaim tembus 1 triliun rupiah. 1 triliun rupiah. Kebayang gak sih nolnya ada berapa? Angka inilah yang bikin namanya meledak. Dia jadi panutan tapi sekaligus jadi sumber perdebatan. Gimana nggak dengan kekayaan segitu pengaruhnya ke anak-anak muda yang pengen kaya instan itu gede banget. Selain soal sekolah adalah penipuan, dia juga pernah bilang kalau nge-gym itu aktivitas paling goblok dan cuma buat orang otak kosong. Terus dia sering banget pamer kekayaan dengan pertanyaan kayak, McLaren lu warna apa? Nah, pernyataan-pernyataan kayak gini yang ngebangun citranya yang apa adanya, tapi buat sebagian orang ya arogan. Dan disinilah kita sampai ke pusat dari semua tuduhan yang beredar. Akademi Kripto, sebuah platform yang dia dirikan bareng rekannya buat ngajarin orang lain cara main di dunia kripto. Dan biayanya nggak murah sama sekali. Buat jadi anggota di tahun 2024 harganya 17 juta rupiah setahun. Dan katanya mau naik jadi 21 juta di tahun 2025. Dengan harga segini, ekspektasi para membernya jelas setinggi langit. Janjinya sih manis banget. Belajar rahasia kripto biar bisa jadi kaya kayak Timothy. Tapi tuduhannya pahit. Para membernya justru disebut-sebut kehilangan miliaran rupiah gara-gara ngikutin sarannya. Nah, ini dia jantung permasalahannya. Menurut berbagai tuduhan, alurnya kira-kira begini. Pertama, member bayar jutaan rupiah buat masuk ke kelas eksklusif. Kedua, Timothy ngasih sinyal, beli koin A, tahan koin B. Ketiga, member yang percaya langsung dong investasiin uangnya. Keempat, koinnya malah anjlok atau bahasa gaulnya rungkat. Dan kelima, ini yang paling fatal. Timothy katanya lepas tangan. Dengan alibi itu semua cuma saran, bukan jaminan pasti. Sebuah sumber berita bahkan menyoroti dampak yang mengerikan ini. Puluhan miliar rupiah. Kita nggak lagi ngomongin kerugian kecil. Ini soal uang dalam jumlah masif yang kabarnya hilang gitu aja. Lalu, di tengah kekisruhan ini, tiba-tiba muncullah satu tokoh misterius. Sebuah akun anonim di X dan Instagram bernama Skyholic yang mendedikasikan dirinya buat ngebongkar Timothy. Akun ini nggak main-main. Dia ngungkap kalau Timothy berhenti ngikutin 600 lebih influencer yang katanya disebut sampah. Ngebocorin dokumen yang nunjukin Timothy diam-diam ngalihin kepemilikan Akademi Kripto sampai ngebongkar detail kehidupan pribadinya. Ini langsung bikin ceritanya jadi makin rumit kan? Dan misteri terbesarnya sekarang adalah siapa orang di balik akun yang begitu berani dan kayaknya tahu banyak banget ini. Spekulasi pun beredar liar. Ada yang bilang ini kerjaan influencer yang dipenjara, Indra Kents. Ada juga yang curiga ini aksi balas dendam dari korban. Teori paling gila, ini semua rekayasa Timothy Ronald sendiri. Atau jangan-jangan saingan bisnis. Oke, kita bedah satu-satu ya. Teori pertama dan yang paling populer ini ada hubungannya sama skandal influencer keuangan lain yang terkenal, yaitu Indra Kents. Buktinya apa? Akun Skyholic ini ketahuan ninggalin komentar yang kedengerannya akrab di postingan pacarnya Kents, Vanessa Kong. Dia bahkan nge-like postingan-postingan lama Indra Kents. Motifnya diduga balas dendam.
Tapi ada juga bantahannya. Skyholic ngaku cuma temen ayahnya Vanessa dan udah ngebantah rumor itu. Dan fakta terbesarnya, Indra Kents kan sekarang ada di penjara. Lanjut ke teori kedua yang mungkin kedengerannya lebih masuk akal. Mungkinkah Skyholic ini salah satu anggota Akademi Kripto yang menderita kerugian besar dan sekarang mau balas dendam? Teori ini kuat banget karena motifnya itu paling jelas dan paling personal. Seseorang yang merasa tertipu dan kehilangan uang hasil kerja kerasnya tentu punya alasan yang sangat kuat buat melakukan serangan balasan kayak gini. Dan sekarang, teori yang paling mengejutkan. Gimana kalau dalang dibalik semua drama ini adalah Timothy Ronald sendiri? Kedengerannya gila kan? Tapi coba kita pikirin. Kalau ini benar, bisa jadi ini cuma publicity stunt biar tetap relevan, sekaligus buat ngontrol narasi seolah-olah dia korbannya. Masuk akal. Tapi argumen penentangnya juga kuat. Kenapa akun itu juga nyerang rekan bisnisnya sendiri, Andrew Susanto? Dan bukannya publisitas negatif kayak gini justru berisiko hukum dan finansial yang serius banget. Pada akhirnya, kasus Timothy Ronald dan Skyholic ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang lebih besar dari sekedar siapa pelakunya. Siapapun Skyholic dan apapun kebenaran di balik Akademi Kripto, cerita ini jadi cerminan zaman kita. Ini maksa kita untuk bertanya, di era digital yang penuh dengan guru yang menjanjikan kekayaan dan kesuksesan instan, gimana caranya kita bisa bedain mana yang beneran ngebantu dan mana yang cuma mau manfaatin kita?